Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Om Awit Namastu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu, Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Dika Sri Rahayu Setianingsih, mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, Bali dengan NIM pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi cerita Ramayana pada kelas 1 sekolah dasar. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian semua pada hari ini di kelas ini dengan penuh energi positif ini. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan kesadaran yang tinggi. Semoga kita semua bisa belajar dengan gembira dan mendapatkan banyak pengetahuan yang baru dan bermanfaat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkanlah Ibu memberi salam panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat. Gimana perasaannya kalian semua? Happy. Baik, semua sehat dan happy. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan berada di dalam lindungan Ida Sang Yang Widi Wasa. Ibu berharap dan sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Mari kita belajar dengan semangat dan hati yang gembira agar pembelajaran hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Selanjutnya, Ibu akan absensi terlebih dahulu untuk memastikan ada siswa yang tidak berangkat. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkati dan berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, minggu lalu kita bahas tentang dharma, yaitu kebaikan. Hari ini kita akan melihat nyata tentang dharma dan adharma, kebaikan dan kejahatan atau keburukan yang ada di dalam cerita Ramayana. Nah, ini bukan sekedar cerita saja, tapi ajaran ini penuh moral. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah siap belajar lebih lanjut? Siap, Bu. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar tentang cerita Ramayana. Dari kisah ini, kita belajar untuk jujur, berani, dan setia seperti yang ada pada tokoh cerita Ramayana, yaitu Rama dan Sita. Yuk mari kita belajar bersama dengan penuh semangat dan hati yang gembira. Karena setiap cerita mengajarkan kita menjadi anak yang lebih baik dan bijaksana. Sebelum ke materi yang lebih dalam tentang cerita Ramayana, ada 3 tujuan yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenal tokoh-tokoh utama dalam cerita Ramayana, membaca dan menyimak
menyimak intisari dari cerita Ramayana. Yang terpenting, kita akan belajar meneladani tokoh-tokoh tersebut. Pertama, hari ini kita akan mengenal tokoh-tokoh utama Ramayana yang memahami seperti apa watak mereka. Kita akan tahu siapa Rama dan siapa Rahwana. Kedua, kita akan membaca dan menyimak intisari dari cerita Ramayana. Kita harus tahu apa sih yang terjadi antara Rama dan Rahwana. Dan ini yang paling terpenting, kita harus bisa meneladani tokoh-tokoh yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana meneladani kesetiaan Sita. Ini adalah bekal moral untuk kalian semua. Jadi fokuskan pikiran kalian semua. Apakah anak-anak sudah siap untuk pembelajaran di cerita Ramayana selanjutnya? Siap, Bu. Baik anak-anak, gambar yang ada ini siapa? Ada yang tahu? Rama dan Sinta. Betul sekali. Rama dan Sinta. Hari ini kita akan belajar tentang cerita Ramayana. Sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya dahulu supaya kalian lebih semangat belajarnya. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar cerita tentang Rama dan Sinta? Saya pernah dengar di rumah dari orang tua. Ibu maksudnya juga seru. Bagus sekali. Nah, menurut kalian siapa tokoh utama dalam cerita Ramayana? Saya Bu, Rama dan Sinta. Benar sekali, Rama dan Sinta ini adalah tokoh utama dalam cerita Ramayana. Nah, sekarang menurut kalian cerita Ramayana itu mengajarkan kita tentang apa? Saya mengajarkan kita untuk berbuat baik. Ya, betul, hebat sekali jawabannya. Kalian sangat luar biasa. Jadi, cerita Ramayana mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik serta setia dan berani menegakkan kebenaran. Hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang kisah atau cerita Ramayana itu bersama-sama ya. Anak-anak sudah siap? Siap. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar lebih lanjut, Ibu akan melihatkan sebuah video sebagai gambaran kalian sebelum ke inti cerita dari Ramayana. Selamat menyaksikan. Ramayana. Di kerajaan Kosala beribu kota Ayodhya yang dipimpin oleh Raja Dasarata. Nah, baik anak-anak, dari video yang barusan kita tonton tadi, kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh penting dalam cerita Ramayana. Yang pertama ada Raja Dasarata. Beliau adalah raja yang bijaksana dan ayah dari Rama. Raja Dasarata memimpin kerajaan Ayodhya dengan adil dan penuh kasih kepada rakyatnya. Kemudian ada Rama, putra sulung Raja Dasarata. Rama adalah tokoh utama dalam cerita Ramayana. Ia dikenal karena keberaniannya dan kejujurannya serta kesetiaannya. Jadi, anak-anak, dari video tadi kita bisa belajar bahwa kita itu harus meneladani sifat Rama yang berani dan suka menolong serta menghindari sifat Rahwana tadi. Baik anak-anak, setelah mengamati video tadi, anak-anak sudah pada tahu kan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam video tadi. Nah, sekarang kita akan belajar dan mengenal tokoh-tokoh pada cerita Ramayana lebih mendalam. Yang pertama ada Raja Dasarata, raja dari kerajaan Kosala, raja yang memerintah dengan baik, selalu menepati janji. Dan Dasarata ini memiliki 4 putra: Rama, Batara, Laksmana, dan Satyajna. Yang kedua, tokoh yang kedua yaitu ada Rama, itu putra tertua dari Raja Dasarata. Rama ini mahir memanah. Rama juga menikah dengan Dewi Sita.
Rama ini pernah hidup di hutan selama 14 tahun. Yang ketiga ada Batara, yaitu putra kedua dari Raja Dasarata. Batara ini sangat menyayangi Rama sampai mencari Rama ke dalam hutan. Dan Batara pun memimpin kerajaannya, yaitu kerajaan Ayodhya. Terus yang keempat ada Laksmana, putra ketiga dari Dasarata. Laksmana dan Satrugna ini merupakan saudara kembar. Laksmana juga sangat dekat dengan Rama dan selalu menjaga Rama, serta ia yang menemani ketika senang maupun susah. Kemudian ada juga Dewi Sinta, yaitu istri dari Rama yang sangat setia dan sabar. Di dalam cerita, Sinta ini diculik oleh Rahwana, yaitu raja dari kerajaan Alengka. Jadi anak-anak, dari video yang tadi kita lihat, kita dapat belajar bahwa kita itu harus meladani sifat seperti Rama yang berani dan jujur, serta Hanuman yang setia dan suka menolong, serta menghindari sifat Rahwana yang sifatnya serakah dan tamak. Baik, jadi kisah Ramayana ini berawal di kerajaan Kosala dengan ibu kota Ayodhya. Raja kerajaan itu bernama Raja Dasarata, seseorang raja yang adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap rakyat-rakyatnya. Ia memiliki 3 permaisuri dan 4 seorang putra, yaitu tadi Rama, Batara, Laksmana, dan Satrugna. Raja Dasarata ini sangat mencintai kepada putra-putranya, terutama kepada Rama, karena Rama adalah anak sulung yang memiliki sifat luhur. Namun, karena suatu janji kepada permaisurinya, Keikayi, Raja Dasarata harus mengizinkan Rama pergi ke hutan selama 14 tahun. Lalu Rama pun menerima keputusan itu dengan keras, dan Rama ke hutan selama 14 tahun itu ditemani oleh istrinya, yaitu Dewi Sinta dan adiknya yang bernama Laksmana. Kemudian Dewi Sinta ini diculik oleh Rahwana, raja dari Alengka yang serakah. Pada saat itu Rama pun berjuang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan istrinya, yaitu Dewi Sinta, dengan bantuan Hanuman serta para pasukan-pasukan kera untuk menyelamatkan Dewi Sinta. Akhirnya Rahwana, raja yang sangat serakah ini, dapat dikalahkan dengan Hanuman dan pasukan-pasukan kera lainnya. Lalu Rama dan Dewi Sinta kembali ke kerajaan Ayodhya dengan penuh kebahagiaan dan harmonis. Baik anak-anak, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Baik, berarti semuanya sudah paham semua ya? Sudah. Baik, jika anak-anak sudah paham dengan cerita Ramayana tadi, sekarang kita lanjut belajar mengenai meneladani sikap tokoh-tokoh yang ada pada di cerita Ramayana. Baik, yang pertama yaitu ada Raja Dasarata, yaitu bijaksana dan adil. Itu contohnya tidak pilih kasih saat bermain dengan teman. Yang kedua yaitu ada Rama, berani dan jujur. Contohnya yaitu mengakui kesalahan dan berani berkata benar. Terus yang ketiga ada Dewi Sinta, yaitu setia
dan sabar. Nah, contohnya yaitu menunggu giliran dengan sabar dan tidak marah-marah. Terus ada yang keempat, yaitu Hanuman, suka menolong dan setia kawan. Nah, contohnya itu membantu teman ketika temannya kesulitan tanpa harus diminta. Nah, untuk yang tokoh kelima yaitu ada Rahwana, yaitu sifatnya serakah dan jahat, tapi tidak boleh ditiru karena sifat serakah itu tidak baik ya. Nah, itu tadi sifat yang bisa kita teladani dari cerita Ramayana, kecuali tidak dengan Rahwana, karena Rahwana ini mempunyai sifat yang tamak, jahat. Anak-anak, bagaimana anak-anak sudah paham ya yang Ibu jelaskan mengenai cerita Ramayana ini? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Baik anak-anak, jika tidak ada yang bertanya kepada Ibu, Ibulah yang akan bertanya kepada kalian. Mengapa Rama berani melawan Rahwana untuk menolong Sita? Karena Rama sangat sayang dan setia kepada Sita. Ya, benar. Jawaban yang sangat bagus ya. Jadi, karena Rama menunjukkan keberanian dan kesetiaannya. Ia tidak takut untuk menghadapi musuh yang sangat kuat demi menolong orang yang ia cintai. Dari sini kita belajar bahwa keberanian digunakan untuk hal yang benar. Baik ya anak-anak sekalian, dikarenakan kalian semua sudah paham dan mengerti yang Ibu sampaikan tadi, sekarang Ibu meminta untuk membagi kelompok kecil yang menjadi 2. Ada yang berisi 3 orang dan ada juga yang 2 orang. Baik ya, jadi kita akan belajar dengan cara bekerja sama dengan kelompok kecil itu. Nah, sudah terbentuk kan kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nah, jadi untuk kalian di LKPD ini yang nanti Ibu akan bagikan ini, kalian akan belajar meneladani tokoh-tokoh di dalam cerita Ramayana. Setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kemudian nanti Ibu minta dipresentasikan maju ke depan-depan ya anak-anak. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Lalu setelah selesai mengerjakan LKPD tersebut, lalu kelompok 1 dan kelompok 2 maju dan mempresentasikan yang telah dikerjakan. Baik, silakan dikerjakan ya anak-anak dan didiskusikan dengan temannya. Nah, sekarang giliran kelompok 2, silakan maju dan jelaskan contoh sikap Hanuman yang bisa kita lakukan di sekolah atau di rumah. Silakan ke depan dan dipresentasikan. Saya mewakili kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Hanuman adalah kera putih yang berani dan setia. Ia selalu menolong Rama. Anak-anak, dari hasil diskusi kalian tadi, kita itu belajar bahwa dengan bekerja sama dan berbagi pendapat, kita bisa memecahkan masalah dan menemukan nilai-nilai dari kebaikan dari cerita Ramayana. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, agar pembelajarannya tidak bosan, mari kita ice breaking terlebih dahulu ya anak. Ya, Bu. Ada yang masih ingat dengan buka tutup gitu? Masih? Masih. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi.
dalam berkelompok maupun berdiskusi, serta mempresentasikan hasilnya. Ibu bangga karena kalian aktif dan saling membantu dan berani berbicara di depan kelas. Itu semua hal yang sangat baik. Tetapi masih ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Misalnya, beberapa teman masih malu berbicara atau kurang mendengarkan saat kelompok lain berbicara di depan kami. Mari ke depan kita belajar untuk lebih percaya diri dan lebih menghargai pendapat teman ataupun ketika teman berbicara di depan. Nah, Ibu berharap nilai-nilai dari cerita Ramayana tadi seperti kesetiaan, kejujuran, dan tolong-menolong bisa kalian terapkan di rumah maupun di sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari bersama tadi. Nah, hari ini kita sudah menonton cerita Ramayana dan mengenal beberapa tokohnya. Siapa saja tadi anak-anak? Rama, Sinta, Hanuman. Bagus sekali ya, kalian semua hebat. Nah, dari cerita tadi kita belajar bahwa Rama itu mengajarkan kita untuk berani dan jujur. Kemudian Dewi Sinta juga mengajarkan kita kesetiaan dan kesabaran. Serta Hanuman yaitu suka menolong teman dan tanpa pamrih. Semua sifat itu bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolahan. Nah, jadi pelajaran penting hari ini adalah meneladani tokoh-tokoh Ramayana yang membuat kita menjadi anak yang lebih baik, berani, dan suka menolong. Sekarang anak-anak silahkan siapkan kertas dan alat tulis. Kita akan menjawab satu pertanyaan terakhir untuk melihat seberapa baik kalian memahami selama pembelajaran tadi. Dengarkan baik-baik. Sebutkan 3 sikap yang paling kamu butuhkan agar bisa meneladani ketaatan Rama dan Sinta kepada orang tua di era media sosial. Silahkan dikerjakan anak-anak. Meskipun kita hidup di zaman modern dengan banyak godaan dari media sosial, kalian tetap bisa meneladani mereka dengan cara disiplin, sopan, dan menghormati orang tua. Itulah cara kita menerapkan nilai-nilai dari cerita Ramayana tadi di dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak sekali hal dari cerita Ramayana. Kalian semua hebat karena sudah aktif berdiskusi dan bisa meneladani sikap baik dari tokoh-tokohnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari tundukkan kepala sejenak dan berdoa bersama sebagai wujud syukur atas ilmu yang sudah kita pelajari selama pembelajaran tadi. Ibu pimpin dengan kepala tunduk ya anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan membuat kita menjadi anak yang taat, jujur, dan suka menolong seperti Rama, Sinta, dan Hanuman. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini anak-anak. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya ya. Ibu akhiri dengan Paramasati. Om Santi 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 Om. Santi